Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika akan mempresentasikan tugas dari riset operasional, yaitu metode transportasi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Octavius Husodo, yang kedua saya sendiri Hanifah Salsabila, yang ketiga ada Sadam Trisaputra, yang keempat ada Putri Haryani, yang kelima ada Siti Lamita, yang keenam ada Najah Anissa, dan yang ketujuh ada Joshua Hasibuan. Pengertian metode transportasi. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Metode transportasi juga digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana, dan untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan juga perencanaan serta scheduling produksi. Ciri-ciri persoalan metode transportasi. 1. Terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. 2. Kualitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. 3. Komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. 4. Ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Langkah pemecahan masalah metode transportasi. Yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua ada penentuan alokasi pengiriman, yang ketiga ada tes optimasi. Jika belum optimal, maka lakukan operasi pengiriman lain. Selanjutnya ada metode penyelesaian masalah transportasi. Pertama, metode penyelesaian awal. 1. Metode pokok kiri atas atau metode barat laut Northwest Corner. Yang kedua, metode biaya terkecil least cost. Yang ketiga, metode Vogel Approximation Method atau VAM. Yang keempat, metode Russell Approximation Method. Yang kedua, metode penyelesaian akhir optimal. Yang pertama ada metode stepping stone, yang kedua ada Medley Distribution Method atau MODI. Selanjutnya ada Northwest Corner atau metode sudut barat laut. Pengertiannya adalah merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi mulai dari sel yang terletak pada suatu paling kiri atas. Prosedur penggunaan Northwest Corner. 1. Tampilkan persoalan ke dalam matriks. Kedua, periksa apakah sigma QS sama dengan sigma QD. Ketiga, selalu memulai persoalan yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas. Pengisian atau pengalokasian barang pada jalur ini harus berpedoman pada kapasitas yang ada dan jumlah permintaan yang harus dipenuhi. Keempat, lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri ke arah kanan bawah, sampai semua barang yang diproduksi habis terdistribusi dan memenuhi semua permintaan yang ada. Kelima, hitunglah total biaya yang diperoleh. Least cost corner, metode biaya terkecil. Prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Prosedur penggunaan least cost. 1. Tampilkan persoalan ke dalam matriks. Kedua, periksa apakah sigma QS sama dengan sigma QD. Ketiga,
Prioritaskan pengisian jalur-jalur yang mempunyai biaya paling murah. Keempat, hitung total biaya yang diperoleh. Vogel Approximation Method (FAM). Metode FAM merupakan pengembangan dari metode-metode sebelum SS dan MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Prosedur penggunaan Vogel Approximation Method (FAM). Yang A, tampilan persoalan ke dalam matriks. Yang B, periksa apakah sigma QS sama dengan sigma QD. Yang C, hitung selisih dari dua biaya paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada baik sebaris atau sekolom. Yang D, selisih terbesar dari langkah C, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih. Yang E, hitung total biaya yang diperoleh. Definisi stepping stone. Metode stepping stone adalah metode yang mendapatkan solusi optimal masalah transportasi TC yang minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memindah sel yang ada isinya stone ke sel yang kosong holder. Selanjutnya, beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jalur stepping stone untuk mencari variabel masuk. Yang pertama yaitu ada arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Yang ketiga, jalur harus mengikuti kotak terisi kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Yang keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Yang kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Dan yang keenam, yang terakhir, sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Selanjutnya, ini contoh soal dari materi. Hasil panen biji gandum disimpan dalam beberapa gudang yang lokasinya di kota Cibinong, Depok, dan Bogor. Gudang gandum ini mensuplai 3 pabrik pengolahan di kota Jakarta, Karawang, dan Bekasi. Masing-masing gudang bisa mensuplai dengan kapasitas penyimpanan gandum per bulan seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Gudang yang A lokasinya di Cibinong. Kebutuhan tona itu berjumlah 150. Yang B lokasinya di Depok. Kebutuhan tonnya 175. Yang C lokasi di Bogor. Kebutuhan tonnya 275. Totalnya 600. Kebutuhan pabrik, kebutuhan gudang lokasi ton di Jakarta, Karawang, dan Bekasi. Yaitu pabrik yang pertama lokasinya itu Jakarta, kebutuhan tonnya 200, yang kedua Karawang, kebutuhan tonnya 100, yang ketiga lokasi yang di Bekasi, kebutuhan tonnya 300, totalnya 600. Saya Joshua Sibuan ingin menjelaskan metode Northwest Corner. Dalam metode Northwest Corner, yang pertama kali kita alokasikan adalah dari pojok kanan kiri atas. Yang pertama kita harus ketahui di sini di gudang Cibinong suplainya 150, Depok itu 175, Bogor itu 275. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengirim bahan, mengalokasikan bahan yang pertama kali pojok kanan atas, yaitu ke Cibinong, Jakarta. Karena pabrik di Jakarta ingin 200 bahan dan Cibinong hanya bisa menyuplai 150, maka dari itu Cibinong mengirim 150 ke pabrik Jakarta. Sesudah itu, karena Jakarta itu masih kekurangan 50 dan di Depok masih ada 175, maka
Maka dari itu 50 diambil dari gudang Depok. Sehabis itu Depok mengalokasikan bahan ke Karawang. Karawang membutuhkan bahan 100. Maka dari itu karena Depok masih ada 125, Depok mengirim 100 ke Karawang. Selanjutnya Depok ke Bekasi. Pabrik di Bekasi menginginkan bahan 300. Maka dari itu Depok menyuplai 25 bahan ke Bekasi. Sisa dari suplai Depok itu kan masih ada 300 dikurang 25 yaitu 275. Maka dari itu Bogor menyuplai 275 ke Bekasi. Lalu itu ada penghitungan kosnya sama dengan 150 dikali 6 ditambah 50 dikali 7 ditambah 100 dikali 11 ditambah 25 dikali 11 ditambah 275 dikali 12 sama dengan 900 ditambah 350 ditambah 1100 ditambah 275 ditambah 3300. Total cost sama dengan 5.925. Selanjutnya ada metode LC atau list cost. Metode LC ini kita menentukan penyuplai, mengalokasikan bahan pertama kali dihitung dari ongkos yang paling terkecil. Ongkos yang paling terkecil di sini ada 4, yaitu Bogor ke Jakarta, 5 yaitu Bogor ke Rawang, selanjutnya 8 Cibinong ke Rawang, selanjutnya 10 Cibinong Bekasi, selanjutnya 11 Depok Bekasi. Karena pabrik di Jakarta membutuhkan 200 dan Bogor ada suplai 275, kita mengirim 200 ke pabrik Jakarta. Selanjutnya karena sisa bahan yang ada di gudang Bogor 75, lalu kita mengirim 75 ke pabrik Karawang 75. Selanjutnya karena di pabrik Karawang itu masih kurang 25, kita lalu gudang Cibinong menyuplai 25 ke pabrik Karawang. Selanjutnya karena di gudang Cibinong itu masih ada suplai 125 dan di Bekasi itu meminta 300. Selanjutnya kita mengirim 125 ke pabrik Bekasi. Selanjutnya karena di Depok masih ada suplai 175, lalu Bekasi masih kurang 175. Selanjutnya Depok mengirim 175 ke pabrik Bekasi. Total costnya 25 dikali 8 ditambah 125 dikali 10 ditambah 175 dikali 11 ditambah 200 dikali 4 ditambah 75 dikali 5 sama dengan 200 ditambah 1250 ditambah 1925 ditambah 800 ditambah 375. Total costnya 4.550. Saya ingin menjelaskan metode FAM. Metode FAM yang pertama kali kita lakukan adalah menyelisih ongkos kedua terakhir atau menyelisih ongkos kedua yang paling murah. Kalau kita lihat dari tabel ini, kalau baris yang pertama yaitu ongkos paling murahnya 8 dan 6.
sama dengan 2. Di baris kedua ada 11 dikurangi 7 yaitu 4. Baris ketiga yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Dan kolom dan selanjutnya kita mencari baris, dan selanjutnya kita menyelisih ongkos terendah dari baris pertama yaitu 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Baris kedua 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Baris ketiga 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Karena lalu habis itu karena kita sudah tahu ongkosnya, kita selisih ongkosnya itu, kita mengambil yang paling besar. Yang paling besar di sini ada baris di Depok Bekasi yaitu 4. Karena di Depok hanya ada bahan 175 dan Bekasi meminta 300, maka dari itu Depok mengirim 175 ke Bekasi. Dan sisanya dari Cibinong Bekasi. Karena Cibinong itu punya 150, lalu pabrik di Bekasi itu sisa kurang 125, Cibinong mengirim 125 ke pabrik yang ada di Bekasi. Lalu habis itu selanjutnya karena 4 sudah yang terbesar itu kita cari. Selanjutnya yang kedua terbesar dari tabel ini yaitu 3. Alokasian bahan yang kedua yaitu 100 dari Bogor Karawang. Karena di pabrik Karawang itu butuh 100 dan di Bogor itu ada 275. Bogor mengirim 100 ke Karawang. Selanjutnya Bogor mengirim 175 ke Jakarta. Karena Jakarta itu butuh 200 dan dari Bogor sudah ada pasokan 175, yaitu Jakarta kurang 25. Selanjutnya diambil dari Cibinong, karena Cibinong itu masih sisa 25. Selanjutnya dialokasikan 25 ke Jakarta. Total costnya di sini ada 125 dikali 10 ditambah 25 dikali 6 ditambah 175 dikali 11 ditambah 175 ditambah 4 ditambah 100 dikali 100 dikali 5 sama dengan 1250 ditambah 150 ditambah 1925 ditambah 700 ditambah 500. Total costnya di 4.525. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode stepping stone. Di sini kita menghitung dari Cibinong Bekasi, lalu Cibinong Karawang, lalu Bogor Jakarta, dan juga Bogor Karawang. Lalu kita jumlahkan biayanya. Yang dari Cibinong Karawang itu ada 8 dikurang 6 ditambah 7 dan dikurang 11, hasilnya minus 3. Lalu kita jumlahkan semuanya dari Cibinong Bekasi, Bogor Jakarta, dan Bogor Karawang. Di sini kita belum menemukan nilai optimal dikarenakan masih ada yang minus dari biaya operasinya. Lalu kita harus mencari nilai optimal. Kita harus menghitung ulang dengan cara kita mencari minus terbesar, yaitu minus 7 di Bogor Karawang. Lalu kita buat ulang berawal dari Bogor Karawang, yaitu 0 dikurang 275 ditambah 25 lalu dikurang 100. Di sini kita mencari
minus terkecil dari 275 dan 100, yaitu 100. Maka 0 ditambah 100, 275 dikurang 100, 25 ditambah 100, 100 dikurang 100. Hasilnya adalah 100, 175, 125, dan 0. Maka kita mencari lagi dengan hitungan yang barusan kita lakukan. Kita mulai dari Cibinong Kerawang, lalu Cibinong Bekasi, lalu Depok Kerawang, dan Bogor Jakarta. Di sini kita melihat bahwa nilainya sudah tidak ada yang minus, artinya nilai sudah dikatakan optimal. Maka dari itu kita menghitung solusi optimalnya, yaitu 150, yaitu demand dikali dengan biaya operasionalnya, yaitu 150 dikali 6, 50 dikali 7, 125 dikali 11, 100 dikali 5, dan 175 dikali 12. Nah, hasilnya adalah 5.225. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.